Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Guna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan di hari ini, kalau di luar hari Selasa dan hari Jumat, kita biasanya ada yang namanya C-Talk atau Corporate Talks. Di mana pada Corporate Talks kali ini kita akan membahas tentang cara memanfaatkan waran terstruktur. Biasanya kita itu ngobrolnya itu berkaitan dengan emiten gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng emiten. Tapi kali ini kita ngobrolnya bareng RHB Sekuritas karena kita tahu bahwa RHB Sekuritas ini adalah salah satu eh, apa ya istilahnya issuer ya, atau salah satu perusahaan efek yang kemudian mengeluarkan waran terstruktur gitu ya, dan dijual di kalangan para investor dan pasar modal. Nah ini ada Bro Michael Yok, keren topiknya, thank you banget nih Bro Mike. Kapan nih kita IG live lagi ya, nanti kita jadwalin. Thank you udah nonton juga. Dan pada malam hari ini pasti pada rame ya yang akan nonton, karena kita akan ngobrol bareng langsung dengan Head of Marketing and Sales dari RHB. eh, Baik, ini kita lihat dari, iya, ini ada dari Indonesia Waran ya, dari Stanley Atmanagara, Head of Sales and Marketing Equity Derivatif gitu ya. Nah, untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan market seperti apa dan juga cara memanfaatkan waran terstruktur nantinya akan seperti apa. Tapi pada malam hari ini ya, teman-teman, saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga dengan Henry Wijaya, Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas tentunya, untuk membahas gimana sih sebenarnya cara memanfaatkan waran terstruktur, gimana cara yang paling benar untuk menganalisa waran terstruktur gitu ya, sama kayak analisa saham kah, atau sebenarnya slightly different gitu ya dengan menganalisa saham. Dan juga tentunya untuk teman-teman yang lain ya, yang ingin bertanya, nanti sisa klik kolom question and answer yang ada di sini untuk drop pertanyaan kalian tentunya ya, nanti akan kita jawab langsung bersama dengan narasumber. Nah, untuk awal ya, saya ingin mengundang dulu Henry Wijaya, Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas, untuk dapat join bersama saya untuk ngobrol dulu tentang kondisi market dan juga waran terstruktur itu sendiri gitu ya. Sebelum kita nantinya ngomong gimana, karena dengar-dengar udah banyak nih rekan-rekan kita ya yang membeli waran terstruktur, tentunya itu cuannya bisa jauh lebih banyak daripada hanya bertransaksi pada instrumen saham aja gitu. Jadi sebenarnya gimana nih cara bertransaksi yang benar gitu ya, konsep evaluasinya seperti apa dan lain sebagainya. Ini akan kita tanyakan. Halo, malam Bro Selamat Henry. malam, Bro Daniel. Iya, nah Bro Henry, ini kita akhirnya ngobrol-ngobrol lagi nih ya Ya, berkaitan dengan waran terstruktur. Terakhir kita ngobrol bersama dengan Maybank Kim Eng Sekuritas tentunya ya, mm-mm. berkaitan dengan waran terstruktur itu seperti apa dan cara cuannya gimana, cara hitung-hitung cuannya gimana gitu ya. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Indonesia Waran tentunya untuk ngobrol-ngobrol ya, bersama dengan nanti ada Pak Stanley Atmanagara, Head of Sales and Marketing dari Equity Derivatif gitu ya, yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita dengan cara memanfaatkan waran terstruktur. Apakah dia sama atau beda, dan sebenarnya apakah dia itu bakal lebih uh, profitable gitu ya daripada waran biasa pada umumnya. Nah, tapi sebelum itu Bro Henry, boleh nggak nih ya kita ngobrol secara umum dulu, masih tetap berkaitan dengan waran terstruktur, tapi secara umum kalau kita lihat kondisi marketnya kayak sekarang gitu ya, apakah waran terstruktur ini tetap menjadi salah satu pilihan menarik gitu menurut analisa Bro Henry sendiri, ngelihat marketnya ini masih sideways di 69 mau ke 7.000, nanti turun lagi ke dekat-dekat 69 gitu ya. Nah ini gimana tanggapannya Bro Henry? Ya, jadi thank you Bro Daniel ya. Jadi memang teman-teman mesti bedain dulu perbedaan waran dengan waran struktur itu beda. Mungkin kalau waran teman-teman
pemahamannya kan waran seperti biasa ya, itu harganya beda sama induknya, Daniel ya. Kadang induknya harganya bisa naik, warannya bisa turun. Tapi waran struktur itu beda. Waran struktur itu harganya itu akan selalu ngikutin induknya, tapi dengan leverage atau ada daya ungkitnya. Contoh, ini saya kasih lihat aja ya. Kalau kalian buka spot, itu kan bisa lihat dari top gainer dari semua sektor. Salah satunya yang paling tinggi hari ini kan top gainer itu ada di energi ya, Bro Daniel ya. Nah, Ya, ITMG. betul betul. ITMG itu naik paling cuma 3,5% hari ini, tapi ITMG waran strukturnya naiknya sampai 8,59%. Kita lihat lagi ya dari LHB Sekuritas ya, ini ada satu produk dari waran strukturnya, Harum. Harum hari ini yang waran strukturnya itu naik 7,94%, tapi ya Harumnya sendiri cuma naik 2%-an lebih. Artinya begini, setiap kali ada kenaikan harga saham induknya, misalnya daya ungkit waran struktur itu 3 kali lipat. Berarti kalau misalnya Adaro-nya naik 2%, berarti Adaro waran strukturnya itu naiknya 3 kali lipat dari 2%. Bisa 6%. Jadi itu akan membuat teman-teman yang orangnya itu trading, pengennya tuh untung yang cepat, dan kalau bisa tuh yang gerakan volatilitasnya tinggi, maka yang paling bagus ya memanfaatkan momentum lewat waran struktur. Itu kelebihan pertama. Jadi teman-teman bisa dapat harga dengan daya ungkit, sehingga teman-teman bisa dapat volatilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan saham induknya. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa dapat juga, Bro Daniel, karena harga waran struktur itu beda banget sama harga induknya, harga saham underlying-nya. Kayak ITMG ya, kalau kita perhatiin waran strukturnya sekarang harganya teman-teman bisa beli Rp278 per lembar. Berarti kalau beli satu lot kan 27.800 ya kalau kita beli. Coba bayangkan teman-teman bisa dengan modal kecil bisa beli saham Harum dengan volatilitas yang lebih tinggi. Coba kalau kita beli saham induknya, kita mesti ngeluarin uang sekarang, harga satu lembar saham Harum aja tuh udah 20, ITMG lah, ITMG aja tuh udah 29.000. Ya, ITMG 29.000. Jadi teman-teman mesti bayar 2.900.000 buat ngebeli saham ITMG satu lotnya. Makanya teman-teman bisa beda banget nih harga tadi ITMG 278 tuh. Bayangin aja, waran strukturnya 278, saham underlying-nya 29.000. Otomatis teman-teman dengan modal teman bisa ngebeli waran struktur dan bisa dapat volatilitas yang lebih tinggi. Begitu sih, Bro Daniel. Jadi kita bisa manfaatin dengan uang yang lebih kecil dengan leverage ke kenaikan harga yang lebih tinggi. Oke, tapi nah ini kan Bro Henry tadi sempat sebutin ada yang namanya leverage gitu ya. Nah, ini boleh nggak sedikit dijelasin lagi ke para cuan troopers, leverage yang dimaksud di sini itu gimana sih sebenarnya? Apakah ini akan lebih mempertebal cuan, atau justru malah menjadi risiko yang lebih gede gitu, Bro Iya, Henry? dua sisi ya. Sebenarnya Iya. dia memang potensial upside-nya adalah kalau harga saham naik. Jadi contoh gini, kita ngomong dulu dari leverage-nya. Misalnya teman-teman buka di LHB Sekuritas, itu nanti kan ada detail tentang warannya. Nanti dia tulis di website dia, itu nanti ditulis leverage, misalnya Adaro, leverage waran strukturnya berapa. Misalnya leverage-nya ditulis 2,5 kali, 2,5x gitu ya kali. Jadi teman-teman kalau lihat udah 2,5 kali, artinya setiap saham Adaro naik 1%, 1% dikali 2,5, ya berarti waran strukturnya naiknya 2,5%. Kalau dia naik 2%, iya, jadi kalau dia naik 2%, Nil, jadi tinggal 2% Dia dikali, naik 5%. jadi 5%. Karena Iya. itu leverage-nya kayak begitu. Jadi kalau turun pun sama, Adaro-nya turun 1%, maka waran strukturnya pun turunnya 2,5%. Oh, oke. Jadi kayak begitu. Jadi dia leverage itu benar-benar pengungkit dari gerakan harga sahamnya. Jadi dia akan selalu sama. Kalau harga saham naik, warannya harganya akan naik. Kalau dia turun, harga warannya akan turun. Kalau teman-teman nanya, apa emang bid offernya siapa yang mau beli kalau misalnya turun kencang banget? Makanya kalau di waran struktur, LHB itu sebagai liquidity provider-nya. Kalau yang diterbitkan oleh LHB Sekuritas ya, Bro. Jadi pasti ada yang beli. Kalau teman-teman jual, pasti ada yang beli. Nah, kayak itu liquidity provider. Tugasnya adalah menjamin supaya harganya itu sesuai dengan
leverage yang memang sudah dicantumkan. Seperti itu, Bro Dani. Oke, oke, oke. Tapi kalau dari yang diperhatikan oleh Bro Henry, apakah bertransaksi dengan waran terstruktur di kondisi market saat ini itu berarti instrumennya liquid gitu? Apakah liquid? Pertanyaannya. Liquid, betul. Karena kan tadi ya, kita pasti ada liquidity providernya. Nah, itu Iya. yang memang tugasnya dari sekuritas yang menjadi penerbit. Kan kita kemarin bahas sama Maybank, hari ini sama LHB. Nanti kita ngobrol lebih banyak nih sama tadi yang tamu Iya. kita nanti yang dari LHB. Nah, itu mereka tugasnya memang harus nyiapin likuiditas untuk ngebeli atau menjual sesuai supaya harganya itu akan tetap ngikutin leverage yang sudah Mm-mm. ditetapkan. Walaupun ya, dan leverage-nya itu bisa berubah loh. Semakin mendekati kan dia nanti waran struktur ini punya jatuh tempo, teman-teman. Dia tuh Mhm. range-nya antara bisa 2 bulan sampai 2 tahun. Nah, jadi nanti kita perlu tahu jatuh temponya kapan. Semakin mendekati jatuh tempo, biasanya leverage-nya bisa berubah. Oke. Nah, nanti kita Ini detailnya mungkin menarik. lebih banyak ngobrol sama teman kita nanti dari Iya, LHB. iya, 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 iya. Nah, ini menarik banget nih, menarik banget untuk kita bahas ya. Dan teman-teman harus paham bahwa waran terstruktur ini juga sudah bisa dibeli gitu ya, dengan menggunakan aplikasi spot by Sukor Sekuritas gitu ya. Nah, ini ya saya kasih lihat contohnya, udah bisa dibeli pakai spot by Sukor Sekuritas. Jadi kalian bisa join aja melalui eform.sukorsekuritas.com. Apabila ingin bertransaksi waran terstruktur, langsung aja ya bertransaksi dengan menggunakan spot. Dan saat ini langsung aja kita undang rekan kita dari Indonesia Waran, Waran Terstruktur RHB Sekuritas Indonesia, begitu ya. Ada rekan kita yang akan berdiskusi bersama pada malam hari ini, yaitu Stanley Atmanagara, Head of Sales and Marketing Equity Derivative. Sudah saya invite ini untuk Ya, Indonesia Waran. Oke, halo, halo, halo. malam. Ya, Malam. mungkin boleh diaktifkan kameranya supaya muncul juga di IG live kita pada malam hari ini, Pak Stanley Atmanagara. Iya, soalnya belum Oh, muncul nih. Ah, ah. sepertinya masih loading ya. Ini saya udah aktifin kamera sih. Oh iya 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 iya. Oke oke. Moga-moga teman-teman Cuan Troopers ini bisa mendengarkan suaranya Pak Stanley Atmanagara ya, selaku Head of Marketing and Sales Ya, dari ini udah muncul gambarnya. Oke, siap. Tadi oke. sepertinya ada Halo, kendala. halo. Ah, ah. Ya, Iya selamat iya baik. malam, Pak Oke. Stanley. Malam. 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 Salam kenal Pak Panggil Pak Stanley. Henry. Salam kenal. Iya, Kita iya. baru pertama kali Akhirnya ketemu nih ya. akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak. Setelah beberapa bulan, kita dari Sukor Sekuritas ini menjadi agen penjual juga untuk waran terstruktur dari RHB Sekuritas. Iya. Begitu ya. Kita ingin lebih memahami terkait dengan produknya sendiri, Pak. Nah, ini apakah boleh dijelaskan kepada kita ya berkaitan dengan perbedaan waran terstruktur dulu gitu ya. Kalau waran terstruktur sendiri kan ini sudah sempat dijelaskan oleh Bro Henry, tapi Ya, apabila ada perbedaan dari issuernya gitu kan, kita lihat kayak ya. tadi produk yang disebutin oleh Bro Henry, ITNG ada yang dari sekuritas sebelah, ini ada yang dari RHB. Nah itu sebenarnya bedanya ada di mana ya Pak? Oke, ya. First of all ya kita semua bro lah di sini ya. Jadi nggak usah panggil Iya. saya Pak. Oke, Ya. siap. Jadi oke. Ya, tadi sebenarnya penjelasan dari Bro Henry tuh detail banget tuh. Waduh, hebat. Maksudnya saya juga kagum juga gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya tadi yang dijelasin tuh udah tepat banget gitu ya. Jadi kalau kesalahan pertama yang banyak orang nggak salah itu adalah banyak orang membeli structure warrant itu seperti membeli sebuah option, di mana mereka berpikir Oke. mereka beli hold sampai maturity. Itu adalah kesalahan utama justru menurut kita. Padahal teman-teman, ini tuh produk untuk digunakan untuk kita melakukan leverage, dan kalau kita buat leverage artinya kita melakukan apa? Spekulatif gitu ya. Iya. Jadi ini sebenarnya
cocok itu buat kita trading, teman-teman. Ya contoh ya tadi kayak Mm-mm. Pak Henry udah sebutin tuh ITMG. Teman-teman hari ini tuh ITMG tuh naik 8,6%. Dan Iya. sebenarnya yang paling tinggi hari ini naiknya itu warrant-nya BRPT, teman-teman. Itu 14,4%. Gitu. Jadi Oh. makanya kalau kita bilang kalau misalkan kita mindset kita kalau kita mau masuk ke warrant terstruktur, nah kita mesti paham bahwa ini adalah produk trading dulu nih, gitu ya. Jadi mindsetnya itu pertama. Lalu tadi kan ditanya sama apa perbedaan ya, Iya, perbedaannya iya, iya. antara warrant-nya kita dengan warrant perusahaan ataupun juga kompetitor gitu ya. Nah teman-teman, jadi sama halnya kalau misalkan kalau sama dengan warrant perusahaan itu jelas beda banget teman-teman. Karena kalau misalkan warrant perusahaan itu nggak ada yang namanya liquidity provider. Nah tadi udah dijelaskan juga ya sama Bro Henry itu kalau misalkan kita beli warrant terstruktur itu nggak usah takut dengan apa namanya likuiditas. Nah, Iya. cuman kalau teman-teman cek sekarang ini market udah tutup nih. Nah, itu otomatis likuiditasnya udah hilang, teman-teman. Oh. Karena LP itu cuman ada di market ketika pasar reguler. Ingat ya, ketika pasar reguler. Jadi pre-opening, pre-closing itu kita udah nggak ada. Gitu. Jadi karena semua pricing itu, kotasi harga itu dihitung berdasarkan computer system, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya Horizon itu sangat terkenal di luar ya, di Hong Kong itu Horizon itu menjadi salah satu perusahaan software untuk otomatisasi sistem trading. Nah, itulah yang kita gunakan di sini teman-teman juga, gitu ya. Jadi pricing kami itu sudah semuanya fully automatic, gitu. Makanya kita hanya bisa melakukan itu di jam reguler. Kalau jam yang pre-opening itu kan kita nggak tahu ya itu harga underlying-nya di berapa, seperti itu. Nah, lalu kalau perbedaannya gitu ya dengan penerbit lainnya, saya nggak bilang kompetitor lah, karena sebenarnya menurut kami ini bukan kompetisi, tapi ini adalah penerbit lain. Jadi teman-teman ini sama seperti kalau kita trade beli reksadana atau ETF. Semua penerbit reksadana tuh mungkin keluarin reksadana saham kan, nah tetapi cara pengelolaannya dan performance-nya itu bisa berbeda. Oke. Gitu. Makanya kalau teman-teman mau beli structure warrant, itu mesti dilihat dulu nih. Bahkan ya, nggak usah kita bandingkan dengan penerbit lain. Kayak BRPT kita, itu tuh kita punya sekarang 2 BRPT, teman-teman. Nah, BRPT yang satu dengan BRPT yang 2, yang seri A sama seri B-nya itu pun juga memiliki tingkat leverage yang berbeda. Terus jangka waktu yang berbeda. Nah, itu yang mesti diperhatikan, teman-teman. Gitu. Jadi, secara garis besar, walaupun warrant terstrukturnya sama-sama warrant terstruktur BRPT, itu belum tentu pergerakannya itu akan performanya itu akan sama. Walaupun sama-sama naik ya BRPT kita yang pertama naik 14,4, yang kedua 13,7. Cuman dia secara performance-nya itu tetap ada selisih kan gitu. Jadi itu yang mesti diperhatikan sih. Seperti itu. Oke. Paham. Tapi berkaitan dengan fraksi harganya sendiri, ini tidak ada perbedaan ya sebenarnya ya. Fraksi harganya sama, tapi yang membedakan ini adalah leverage-nya ya, dan juga mungkin kenaikan daripada ininya sendiri ya, warrant terstrukturnya sendiri mungkin begitu ya, dari masing-masing issuer. Yes. Itu perbedaan pertama. Cuman ada juga beberapa perbedaan mungkin lebih kepada kalau warrant terstrukturnya kita nih, kalau teman-teman datang, tadi websitenya bukan websitenya RHB nih, bro. Jadi websitenya Indonesia itu Warrant warrantindonesia.co.id. Nah, jadi di website itu website untuk umum, teman-teman datang aja. Nah, bedanya apa? Warrant kami itu kami sudah memberikan yang namanya warrant matrix. Jadi warrant matrix itu kayak mapping, teman-teman. Contoh ya, tadi kan ITMG tuh tutupnya tadi 2829 ya, kurang lebih situ kan. Nah, itu tuh kita sudah ada mappingnya. Kalau misalkan BRPT ke 29.700, warrantnya itu ke harga berapa sih? Atau misalkan kita bilang, kalau BRPT turun nih ke 29.000,
itu warrant-nya tuh di harga berapa. Nah, itu semua sudah kita keluarin matriksnya, teman-teman. Khusus untuk yang warrant-nya RHB. Jadi, nanti teman-teman bisa datang ke website kami, itu bisa dicek. Nah, itu fungsinya apa? Itu untuk mengetahui harga warrant-nya itu akan kemana ketika sahamnya di level tertentu. Gitu. Itu memudahkan kan? Karena kan kita akan menganalisa saham dasarnya dong. Gitu ya. Iya. Setelah kita analisa, terus kita bilang, misalkan ada sebuah saham harganya 1.000 sekarang. Analisa kita, wah, minggu depan ini bakal ke 1.200 nih. Nah, waktu dia 1.200, kita tuh udah kita kasih tahu warrant-nya itu akan ke berapa. Nah, itu perbedaannya warrant-nya RHB. Karena kita sudah keluarin tuh yang namanya warrant matrix. Terus ada lagi ada warrant perbedaan yang matrix. perbedaan yang paling signifikan lagi, teman-teman kalau ingat kemarin ya, itu kan kita habis terima dividen ITMG ya, bro. Kalau nggak salah hari apa ya, saya lupa, minggu lalu ya. Nah, mungkin satu hal yang saya perlu highlight, kalau kita terima dividen, kan warrant nggak berhak atas dividen kan. Yang jadi masalah ketika dividen dibayarin, saham biasanya koreksi dong. Iya. Turun kan. Nah, warrant-nya RHB, kalau dividennya itu cukup besar ya teman-teman, itu kita akan melakukan yang namanya adjustment. Adjustment itu di mana? Fungsinya apa? Nah, adjustment itu di ratio dan juga strike price-nya. Nah, fungsinya, jadi ketika harga sahamnya turun, warrant-nya itu nggak turun, teman-teman. Karena kita melakukan adjustment. Gitu. Nah, sementara ada warrant di tempat lain yang mungkin tidak melakukan adjustment, itu teman-teman lihat waktu pas PTBA bagi dividen jumbo gitu ya, itu kan mereka ARB 2 hari tuh. Iya. Nah, warrant-nya kan juga ikutan drop-nya cukup signifikan ya. Waktu itu saya lihat kayaknya sekitar 70%-an tuh. Nah, kalau di compare dengan warrant PTBA-nya kita, ternyata PTBA-nya warrant-nya RHB tuh tidak turun, teman-teman. Gitu. Jadi, itu perbedaan yang signifikan sih. Karena kan kita sekarang bermain di IDX 30 ya. Rata-rata sahamnya ini kan bagi dividen gitu. Nah, itu mungkin yang bisa membuat teman-teman investor lebih nyaman nih dengan warrant-nya RHB ya, itu sih, bro. Cuman itu apakah salah benar? Enggak, bro. Itu sebenarnya tergantung dari emang pengelolaan dari setiap penerbit. Jadi kita nggak bisa bilang, oh yang ini benar, ini salah, nggak bisa. Tapi itu adalah dari setiap penerbitnya, kebijakannya lah, seperti itu. Iya, berarti disclaimer on ya, keputusan jual beli ada di tangan para cuan troopers gitu ya. Dan harus tetap melakukan analisanya begitu ya. Kalau masalah analisa tadi udah sempat disebutin oleh Bro Stanley bahwa bisa buka di website Warrant Indonesia gitu ya untuk menambahkan analisa terkait untuk membeli warrant terstruktur gitu ya. Oke, nah sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dan sebelum saya pindah ke Bro Henry, saya ingin ingetin untuk para cuan troopers bahwa kalian semua bisa bertransaksi atau membeli warrant terstruktur dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Cara daftarnya gampang banget melalui e-form.sukorsekuritas.com. Begitu ya. Dan yang malam ini screenshot IG Live kita dan tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Indonesia Warrant, tag ke IG-nya Bro Henry, tag ke IG-nya saya gitu ya. Ini bisa mendapatkan tiket nonton gratis ya dari Cinepolis. Tiket nonton voucher nonton buy one get one di Cinepolis di Jakarta gitu. Jadi jangan lupa di screenshot aja karena nanti mereka yang berhasil mendapatkan hadiah begitu ya, ini bisa nonton di Cinepolis Indonesia. Nah, untuk itu saya sekarang beralih ke Bro Henry nih. Nah, gimana nih, Bro Henry? Ada follow up question nggak dari yang tadi kita sudah diskusikan? Silakan. Iya, tadi saya penasaran waktu tadi Bro Stanley ada ngomong tentang adjustment nih, Bro. Nah, waktu dia adjustment, itu kan bikin waktu tadi, contohnya kalau lagi habis bagi dividen kan sahamnya jatuh, kita adjustment supaya harganya itu nggak turun di warrant structure-nya. Apakah itu ada periode waktunya, Bro? Misal 1 hari di adjustment nih. Kalau hari itu misalnya sahamnya ada kenaikan, apakah itu juga harga structure warrant-nya ikut terhenti? Atau memang gimana nih berlakunya, apakah memang hanya pas turun aja atau naiknya juga sama, ada masa periode adjustment itu jadi dia stop dulu nih gerakan harganya? Penasaran nih, Bro. Oke.
Yes, thank you. Ini bagus banget nih, keren. Ya, jadi teman-teman kalau datang ke website kita tuh kita juga ada di kolom pengumuman nanti di aksi korporasi itu kita udah ada tuh semua adjustment yang kita lakukan. Nah, adjustment ini kita lakukan bersamaan dengan hari apa ya ex date-nya ya. Jadi ketika pas dividen itu dibayarkan, itu kan biasa pas hari sahamnya hari itu juga sahamnya pasti pas turun tuh ya. Nah, pas di hari itu juga kita melakukan adjustment-nya. Jadi adjustment itu sebenarnya bukannya kita karena kan biasanya kita sudah tahu nih dividen yang akan dibayarkan itu berapa kan, teman-teman. Jadi sebelum hari itunya ya, dari biasa tuh habis cum date itu kan udah mulai biasa udah ada perhitungannya. Nah, kita sudah tahu tuh. Nah, tapi kita akan melakukan adjustment-nya itu sama dengan pada saat pembayaran dividennya. Biasanya itu yang akan kita lakukan. Dan itu akan kita umumkan di website kita, dan itu teman-teman bisa buka langsung ke warrenindonesia.co.id. Nah, itu pun juga sebenarnya bisa kelihatan sih nanti dari pergerakan grafik warrant-nya kita gitu ya, kalau nanti teman-teman mau cek gitu ya. Yang terakhir itu kan kemarin ITMG itu di tanggal 12 September nih, baru 2 hari lalu. Nah, itu contohnya kita turunin tuh dari strike-nya 24.000 ke 21.898. Contohnya seperti itu, teman-teman. Dan itu langsung, makanya harga warrant-nya kalau teman-teman bandingkan gitu ya, mungkin ada yang, saya nggak punya aplikasi ini Pak, saya pakainya TradingView. Nah, teman-teman bisa cek warrant itu dari TradingView ya teman-teman. Itu tinggal teman-teman lihat aja itu pergerakan grafiknya, jelas banget bahwa ternyata yang melakukan adjustment dengan yang tidak melakukan adjustment itu kelihatan di situ. Gitu. Langsung bro. Baik. So, jadi itu menguntungkan buat kita ya Pak ya, kalau memang kondisinya lagi nggak normal, itu bisa ngamanin itu kita lah, portofolio kita dengan ada adjustment ini. Iya, karena kan kalau misalkan sebuah emiten bagi dividen, of course mereka akan memotong itu kan dari saham ya, harga sahamnya gitu. Karena kan secara nggak langsung, contoh ya waktu itu ASI itu kalau nggak salah pernah bagi dividen bulan Mei 8% tuh teman-teman. Iya. Nah, ya kan 8%. Nah, pada saat itu juga ketika harga sahamnya buka, itu juga minusnya kurang lebih sekitar 8%-an kan. Nah, kalau bayangin tadi kita udah setuju nih, warrant terstruktur ada leverage-nya. Bisa 3 kali. Bayangin, kena turun 8%, warrant-nya bisa turun 24%. Iya. Berarti orang akan mikir dong, ngapain gue beli warrant terstruktur? Dihajar terus sama dividen. Nah, itulah kenapa warrant terstrukturnya RHB, jadi yang kodenya DR nih teman-teman, itu kita melakukan adjustment terhadap dividen-dividen yang nominalnya signifikan. Tapi kalau nominalnya nggak signifikan, contohnya ya impact-nya cuma di bawah 2% lah gitu ya, yaitu mungkin kita tidak melakukan adjustment. Tetapi kalau dividennya udah dibilang kayak misalkan PTBA, dividen jumbo, itu pasti kita lakukan adjustment. Bahkan kemarin kalau nggak salah ada yang nggak terlalu besar tuh, Adaro juga kita melakukan adjustment teman-teman, walaupun dia nggak terlalu signifikan sebenarnya sih dividennya. Gitu. Cuma kita berusaha untuk memberikan yang se-fair mungkin lah buat nasabah, buat investornya kita lah. Gitu. Thank you, Mas Henry. Pak, ini yang berkoreksi ya Pak ya, apakah aku salah nangkep apa enggak. Jadi tadi aku nangkep gini Pak, kalau misalnya Astra contoh lagi ngasih dividen contoh 8% nih Pak, terus sahamnya turun sampai 8% juga contoh, itu dianggap adjustment mungkin sama, jadinya nggak turun karena dividennya 8%, turunnya juga 8%. Tapi kalau sahamnya turunnya seandainya 10% Pak, padahal dividennya cuma 8%, apakah 2% dari kelebihannya itu baru Pak dikenain ke perubahan harga structure warrant-nya Pak? Kayak begitu bukan? Yes, Pak? Betul. Cuman biasanya sih Pak, biasanya kalau kita ada perusahaan yang memberikan dividen, itu justru sebenarnya kan indikasi perusahaannya bagus ya. Jadi biasanya tuh dia turunnya itu yang biasa terjadi itu dengan dia bagi dividen 8%, kadang-kadang turunnya cuma 7%-an tuh Pak. Karena orang tuh melihat bahwa ini perusahaannya oke gitu ya.
Nah, cuman kalau memang terjadi misalkan dividennya 8%, ternyata turun sahamnya itu 10%. Nah, padahal yang kita adjust terhadap harga itu adalah cuma sebesar 8%-nya itu, Pak. Jadi berarti 2%-nya itu tetap turun, karena itu kan marketnya ya, Pak, ya, underlying-nya. Nah, cuman di sini kita setidaknya kita tidak turunnya di warrant kita mungkin 2% dikalikan dengan efektif gearing-nya, misalkan 3, berarti 6% minusnya, Pak, di warrant-nya. Cuman bayangkan Paham. kalau warrant-nya itu tidak melakukan adjustment, Pak, turunnya itu 30%. Iya. Gitu. Jadi itu sangat merugikan pemegang warrant ya, kalau misalkan kita tidak melakukan itu. Itu. Iya, iya. Mm-mm. Karena ide Oke. tadi Bro Daniel, jadinya lebih aman lah, karena volatilitasnya kan cukup kejaga ya kalau di indeks 30. Kan kita kan Yes. warrant terakhirnya dibatasin di indeks 30 aja Pak Stanley ya. Iya, sekarang masih. Cuman ini kayaknya lagi dibagiin survei tuh ya dari bursa untuk ada pengembangan ke IDX 80 tuh. Kita harap bisa ke lebih luas sih marketnya, karena kalau cuman IDX 30 agak sedikit banget ya, terbatas. Oke. Menarik. Ini menarik. Oke, kalau pertanyaan-pertanyaan teknis yang rumit ini emang selalu dari Bro Henry. Kalau saya pertanyaannya gampang-gampang aja nih, Pak Bro Stanley. Saya pengen nanya, untuk investor yang baru ingin mulai bertransaksi warrant terstruktur gitu, sebenarnya yang paling favorit itu ada di warrant terstruktur yang mana? Paling favorit ya, oke. Iya. Sekarang itu jujurnya memang energi ya, lagi favorit banget. Memang ada beberapa sektor yang kemarin naiknya signifikan tuh sebenarnya ada itu, bro, BRPT sebulan tuh 200% tuh warrantnya. Jadi memang BRPT-nya kemarin kan naiknya kenceng ya, gitu ya. Sama Medco tuh naiknya juga signifikan tuh teman-teman. Memang sekarang yang banyak di trading sama investor sih sektor energi ya sepertinya. Dan kalau untuk banking, jujurnya kita lihat itu juga lagi agak berat ya. Jadi big banks itu kayaknya udah sebulan terakhir nggak making money tuh. Investor kita juga kelihatannya juga udah mulai jenuh tuh di banking tuh. Karena kan ya minusnya jadi triple double gitu. Nah, terus oke. Jadi memang tadi lebih aku ke energi. dengar Ya, silakan. yang masalah mau jatuh tempo itu benar banget teman-teman. Ini juga satu untuk investor yang baru ya. Jadi teman-teman kalau beli warrant itu hati-hati nih yang udah mau jatuh tempo. Kenapa? Karena risikonya tuh lebih tinggi teman-teman. Walaupun kita lihat karena gini, warrant yang semakin jatuh tempo itu dia tingkat leverage-nya, efektif gearing-nya itu biasanya bisa naik, bahkan bisa sampai 7 kali, 8 kali gitu. Nah, artinya resikonya teman-teman tuh lebih tinggi. Nah, jadi kita kalau beli warrant tuh jangan lihat harganya murah ya teman-teman ya. Jadi contoh nih, kemarin itu banyak tuh yang kecelek tuh beli GoTo kita yang harganya tinggal 2 perak. Nah, padahal kalau teman-teman ada follow Indonesia Warrant, itu kita udah keluarin udah keluarin konten ya, bahas tentang GoTo-nya itu harganya realnya itu udah di 0, sekian perak doang teman-teman. Nah, pada saat itu, nah ini salah satu juga keunggulannya kita, bahwa kita tuh tetap berkomitmen, tetap pasang harga bidnya nih bro. Padahal waktu itu harga GoTo itu bidnya tuh udah 0 harusnya. Tapi kami tetap pasang 1. Jadi istilahnya untuk investor pada saat itu, udah jual aja balik ke kita semua. Daripada nanti jatuh tempo jadi 0, ya kan? Jual aja 1 perak, udah cuman rugi dong. Gue rugi dong ini. Ya udah, daripada teman-teman jadi 0 gitu, jual aja 1 perak. Iya. Gitu. Betul. Jadi itu harusnya sih mungkin buat teman-teman investor yang baru ya, jadi ya bisa pay attention juga tuh sama matriksnya kita. Kalau harganya di situ udah jadi 0, terus kita masih pasang 1, udah teman-teman nggak usah takut, buang aja gitu. Jadi iya. Selalu ada yang menampung ya. Yes, selalu kita akan siap selalu menampung, dan kita nggak mau tuh
karena kasihan teman-teman, let's say beli terus jatuh tempo kan jadi nol tuh ya. Nah teman-teman udah hilang duitnya, mendingan kembali Mm-mm. Rp1 kan dibandingkan nggak ada apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan juga tadi dengan jawabannya Bro Stanley. Lihat jatuh temponya di mana katanya. Terus kalau Ah, buat trading harian bisa apa enggak? Nah, ini sebenarnya kan kita udah jawab tadi ya. Buat trading harian bisa mm, apa enggak? Tapi kalau buat melihat jatuh temponya di mana nih? Apakah lewat aplikasi bisa atau harus lewat apa namanya? Lewat website. website khusus gitu? Ya. Ya. Jadi teman-teman untuk jatuh tempo sebenarnya bisa dicek di websitenya bursa idx.co.id atau di websitenya warrenindonesia.co.id. Dan untuk detail informasi Warren, teman-teman itu kalau datang ke yang warrenindonesia.co.id, teman-teman tuh di situ bisa ngecek bukan cuma Warrennya kita loh, Warren RHB, tapi teman-teman bisa ngecek semua Warren yang diterbitkan oleh issuer lainnya. Jadi Mm-mm. website kita itu udah kayak one stop portal untuk investor structure Warren deh gitu. Karena di situ kita udah siapin tuh yang namanya berapa efektif gearingnya, berapa kapan jatuh temponya gitu ya. Jadi bahkan yang issuer lain pun juga kita bisa keluarin di sana gitu. Jadi teman-teman datang aja ke Oke, oke, warrenindonesia.co.id. oke. Warrenindonesia.co.id. Oke, siap. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Bro Henry. Gimana? Ada follow-up question? Ya, mungkin ini pertanyaan ini Pak. Jadi banyak dari teman-teman yang masih belum paham. Kan kita ada 3 kondisi Pak ya. At the money, in the money. In the money itu teman-teman buat yang belum paham itu adalah artinya harga daripada structure warrant-nya itu di atas dari harga pelaksanaannya Pak Stanley ya. Yeah. Nah, kalau dia di Yes. bawah berarti ya harga pasar daripada structure warrant-nya di bawah harga pelaksanaannya. Nah, kalau sampai out Yeah. the money, sampai jatuh tempo, duit teman-teman kan hilang tuh. Makanya tadi Pak Stanley bilang udah jual ke kita katanya biar Rp1 tadi jual sebelum jatuh tempo juga kan. Nah, kalau in the money Pak, misalnya dia lagi untung posisinya, orang bisa kalau jatuh tempo pegang bisa dapat uang. Apakah itu juga biasanya mempengaruhi ke sensitivitasnya, leverage-nya juga sama dengan out the money yang makin tinggi makin cepat? Itu beda nggak sih Pak kondisinya kalau in the money mendekati jatuh tempo? Ini keren banget nih. Pertanyaan $1 juta. Karena teman-teman gini, banyak yang mindsetnya dia kalau in the money, udah dengar kata money gitu ya, in the money itu pasti cuan, gitu kan? Out the money itu pasti bocuan gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya itu salah. Itu bukan trading warrant terstruktur. Jadi kalau teman-teman ada yang belajar tentang standar deviasi, penyebaran normal itu ya, yang bentuknya bell, itu jadi warrant yang paling sensitif adalah warrant yang paling mendekati harga strike-nya, gitu ya. Jadi kalau dia semakin out of the money, artinya dia semakin tidak sensitif. Begitupun juga kalau dia semakin in the money, terlalu tinggi ya, misalkan dia in the money terlalu jauh gitu tinggi, itu juga tidak semakin sensitif. Tapi yang mendekati titik strike itulah yang paling seru sebenarnya teman-teman untuk tingkat volatility-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang in the money pasti memberikan keuntungan? Belum tentu teman-teman. Karena kalau kita ngelihat in the money, out the money itu sebenarnya buat investor yang untuk melakukan pembelian dan melihatnya sampai dengan jatuh tempo. Padahal tujuan kita apa? Tujuan kita tadi ada yang nanya ya, bisa nggak buat scalper gitu ya? Istilah tadi kan bisa jual langsung nggak gitu? Bisa. Nah, tujuan kita adalah mungkin buat trading aja teman-teman. Nah, makanya untuk kita mau trading, yang paling penting kita ngelihat adalah daya ungkitnya sama lihat matrix. Itu yang paling utama menurut saya. Karena warrant in the money, contoh ya, suatu warrant in the money 100. Harga warrantnya itu bisa saya katakan di atas 100. Kenapa? Karena harga warrant terbentuk itu namanya ada intrinsic value dan time value. Yang tadi kita bilang in the money itu cuma intrinsic value, teman-teman. Ketika warrant belum jatuh tempo, itu artinya dia masih memiliki yang namanya time value. Jadi kalau dua-duanya ini ditambahin, berarti harga warrant yang in the money di 100 perak,
itu harganya mungkin dijualnya itu di harga misalkan let's say 110. Nah, kalau teman-teman beli 110, jatuh tempo in the money 100, berarti yang dikembalikan kan cuma 100. Nah, teman-teman nggak dapat untung, malah rugi sebenarnya. Gitu. Jadi harus punya mindset bahwa warrant ini untuk ditransaksikan gitu ya. Kecuali ya kita beli sekarang harga warrantnya 110 nih dengan nilai intrinsiknya tadi 100 gitu ya. Cuman kita yakin bahwa sahamnya ini akan rally terus dalam waktu misalkan jatuh tempo seminggu lagi. Dalam waktu seminggu ke depan ini kita udah dapat tahu lah hitungan kita ini bakal naik sekitar 20% lagi gitu ya. Nah, itu teman-teman itu kalau misalkan teman mau buy and hold ya silakan, karena misalkan contoh sekarang harganya 100 naik 20% kan 120. Teman-teman kan keluarin duit jadi 110. Artinya pada saat jatuh tempo teman-teman dibayarnya 120 kan. Selisihnya itu 20. Nah, teman-teman tuh dapat untung 10 gitu. Jadi yang dibayarin langsung cash dan selisihnya aja teman-teman. Dan 10-nya itu nanti adalah keuntungannya investor. Seperti itu. Jadi ya kita harus hitung-hitungan lah teman-teman. Cuman kalau saya sih menyarankan gunakan ini buat trading aja gitu. Namanya juga produk derivatif teman-teman. Kalau misalkan kita mau investasi sahamnya gitu. Betul. Thank you banget Bro Stanley. Iya. Nah, tapi gimana nih kalau strateginya itu adalah kita beli induknya, kita beli juga waran terstrukturnya gitu. Nah, saya pengen tanya ke dua belah pihak nih. Ke Bro Henry dulu deh, gimana nih? Saya punya capital, ya udah gitu. Saya beli sahamnya juga, waran terstrukturnya juga gitu. Kalau memang bagus, bagusan lebih banyak beli yang mana? Waran terstrukturnya atau sahamnya di waktu yang bersamaan? Kalau kita memang udah confident-nya kuat, misalnya lagi ada story ya kayak sekarang, misalnya harga minyak udah nyentuh $90 per barrel, terus kita ngelihat harga saham minyak nih ada nih yang structure warannya juga lagi dalam posisi uptrend. Menurut saya sih mendingan beli structure warannya sih, akan jauh lebih kenceng naiknya ya. Nah, satu sisi juga teman-teman nih kalau masih yang baru mau belajar, ini belinya ya bisa dengan modal terbatas ya, Bro Stanley ya, karena kan kita harganya juga jauh lebih murah dari underlying-nya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih investor baru, trader baru, ingin coba-coba, toh juga modalnya kan kecil. Kayak tadi harga saham ITMG cuma 278 berarti kan 27.800, beli aja udah satu lot. Toh turun 10% juga, misalnya nggak sesuai itu juga paling cuma turun 2.700 kan nggak ngefek, tapi teman-teman dapat feel-nya waktu trading gitu. Jadi tergantung nih Bro Daniel, kita udah seberapa analisa kita, seberapa siap juga dengan resikonya menurut saya. Oke. Paham. Kalau dari Bro Stanley gimana nih pendapatnya? Ada yang mau ditambahkan mungkin atau pendapatnya berbeda? Kalau dari saya sebenarnya tergantung tujuannya dulu nih. Jadi teman-teman tuh mesti tahu tujuannya kalau misalkan buat trading. Kalau buat saya, ya kalau kita buat trading ya kita mau leverage, ambillah structure warrant-nya gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman bilang, wah enggak, ini saya beli nih, ini akan saya keep gitu ya. Nah itu baru ke underlying. Karena percuma teman-teman kalau structure warrant itu di hold terlalu lama gitu ya. Karena kan namanya saham itu kan bergeraknya juga siklusnya itu kita nggak bisa tentukan gitu ya. Sekarang lagi zamannya mining, nanti bisa berubah nih. Waktu tahun lalu kita ingat banyak juga ke teknologi gitu kan. Jadi itu selalu ada siklusnya. Nah kalau misalkan teman-teman main structure warrant itu tradingnya itu memang buat menikmati leverage-nya itu. Nah kayak tadi bro udah dikasih tahu ya, kalau kita udah yakin banget gitu ya, ini pasti ini bakal jadi itu ya. Nah teman-teman baru tuh kita lakukan aja. Atau misalkan waduh ITMG bagus nih, cuman duitnya kita nggak sampai segitu, nah pakai aja kan structure warrant-nya gitu ya kan. Kita juga banyak ya saham-saham mahal lainnya kan, kayak perbankan kan juga sekitar 9 ribuan 8 ribuan. Nah itu kan beli warrant-nya itu juga harganya murah banget gitu. Itu sih dari saya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan mekanisme pasar ya. Bisakah
pergerakan atau persentase harga structure warrant itu jauh melebihi induknya. Dalam arti gini, tadi kan ada leverage ya. Kalau Ya. misalnya induknya naik 2% dan ternyata leverage-nya 3%, berarti warrant terstrukturnya itu cuannya 6% gitu. Tapi bisa nggak sih dia lebih tinggi gitu? Gini, angka tadi efek pengungkit itu tuh cuman kisaran teman-teman. Jadi misalkan 3 Oke. kali itu nggak pasti 3 kali plek-plek, mungkin bisa jadinya agak selisih sedikit. Tapi nggak mungkin juga tuh kayak warrant perusahaan yang bisa naiknya 1000% gitu ya. Jadi Iya, iya. nggak mungkin karena semua ini tuh udah ada rumus matematisnya, Black-Scholes-nya itu. Jadi itu tuh udah kekunci teman-teman di situ. Makanya kita bisa keluarin matriksnya kan. Tadi kan saya bilang di matriks itu ketahuan kalau harga saham ke sini warrantnya ke berapa tuh. Gitu. Jadi kalau dari saya sih bilang, nah berarti nggak ada mekanisme pasar dong di sini. Yes, Iya. benar. Ini nggak ada mekanisme pasar. Kecuali, ini ada kecuali ini. Warrant terstruktur kan ini ada limitnya teman-teman ya. Jadi waktu yang penerbitan pertama tuh kita cuma keluarin 30 juta unit ya. Adaro Iya. dulu. Nah, Adaro DR kita waktu itu dibeli habis teman-teman sama market. Once itu kita sudah low on inventory, kita kan udah gak bisa pasang jual lagi dong. Udah. Iya. Karena kita ada regulatornya, kita udah terregulasi, udah ke-lock, barangnya habis. Nah, once itu sudah habis, artinya yang punya barang Adaro ini siapa? Pasar kan? Masyarakat. Nah, Pasar. Iya. masyarakat, pasar. Nah, pada saat itu pergerakannya itu udah bukan kita yang kontrol teman-teman. Karena yang bisa kita pasang itu adalah cuman bid, berarti kan kita cuma bisa nawar doang, bid doang tuh. Saya mau beli balik gitu. Cuman yang jadi masalah waktu Sebagai itu harga liquidity Adaro, provider ya. iya. Cuman yang jadi masalah, bid kita kan berdasarkan rumus matematis. Udah ada ininya, misalkan contoh kita udah pasang bidnya 70 nih. Nah, harga warrantnya waktu itu teman-teman itu melambung sampai 120. Jadi dan kita nggak bisa lakukan apa-apa pada saat itu karena kan memang itu Di pasar HK ya, ya. pasar. Di HK sama Di market HK ya. terus, iya. Dan banyak tuh yang nanya ke saya, ini LHB mana LP-nya kok nggak pasang bid? Pak, kita pasang. Cuman kita bid aslinya itu karena Ketinggian. waktu itu ketinggian. Saya bilang, Pak bayangin aja Adaro dari 5.000 waktu itu turun ke 3.000-an. Sahamnya aja turun 40%. Warrantnya bayangin turun berapa persen? Kali 3 aja udah jadi berapa Pak? Saya bilang. Nah itu cuman nah kalau kondisinya kayak begitu ya sorry to say kita nggak bisa kontrol karena itu akan berlaku mekanisme pasar. Tapi teman-teman don't worry, kembali lagi ke matriksnya. Sebenarnya di matriks kita tuh udah kelihatan harga wajarnya itu di berapa harusnya. Gitu. Makanya jadi kalau untuk trading warrant tuh wajib lah untuk datang ke websitenya warrantindonesia.co.id itu untuk ngecek aja gitu, untuk harganya. Melihat warrant terstruktur harga wajarnya sebenarnya berapa gitu ya, karena LP-LP-nya ini akan ada di dekat-dekat harga wajar itu gitu ya. Kalau nggak wajar ya itu berarti mekanisme pasar. Iya. Ini saya tadi soalnya pas banget tadi saya mau nanya apakah warrant terstruktur ini bisa di HK gitu ya. Kalau memang bisa di HK, apakah dia itu berlaku ARA ARB gitu? Nggak ada ARA ARB. Nggak ada. Dan tadi bebas, saya kasih tahu bebas. kan, iya, kita kan kasih tahu tuh kita di pre-opening sama pre-closing tuh nggak ada ya. Itu sering banget teman-teman. Itu kemarin ya bayangin saya juga kaget gitu ya. Ada tuh BCA tuh yang ngedeal di harga 9.000. Itu ya, yang beli sih nangis lah gitu, orang harga warrantnya cuma kalau nggak salah 500. Iya. Cuman ya itu terjadi di pre-opening. Jadi itu kita bukan dari kita. Nah itu yang mesti diperhatikan. Jadi kalau mau trading warrant itu pre-opening, pre-closing ditinggalin aja deh teman-teman. Jangan diikutin kadang-kadang itu marketnya ada yang iseng atau apa gitu. Nanti teman-teman Iya. kebelinya kemahalan gitu kan. Cuman itu kalau betul. Wah. Dia mungkin gua rasa dia mau beli sahamnya ya. Iya, gue rasa. Iya, benar. Murah banget nih. Di HK sama dia. Iya, bener gue rasa. Cuman itu kita kaget juga.
Cuman teman-teman ya, cuman jangan khawatir kalau misalkan pas pasar reguler udah buka jam 9 sampai jam berapa? 3.50 itu tuh kita akan kembalikan harganya ke harga wajarnya gitu. Jadi Oke. tradingnya di pasar reguler aja teman-teman gitu. Untuk warrant terstruktur ya. Karena ini derivatif, pasar itu mesti buka dulu baru bisa trading yang wajar gitu. Oke. Bener. Wah, ini tips banget nih untuk para cuan troopers gitu ya. Pre-opening, pre-closing, berarti 10 menit sebelum dan pokoknya 10 menit sebelum market Ya, buka buka dan atau 10 tutup. menit sebelum market tutup gitu ya. Ya. Itu Cuman kalau ada mendingan siapa tahu dijauhi ada dulu yang ya. mau cari cuan di situ ya silahkan juga sih. Karena kan kita Iya, LP-nya nggak ada tuh. iya. Dibebasin deh, dibebasin. Iya, di situ nggak Iya, istilahnya iya, iya. nggak ada sapamnya lah, nggak ada sapamnya. Iya. Menarik banget. Wah, nggak berasa ini ngobrol-ngobrol sama Bro Stanley dan Bro Henry. Ini kita sisa kurang lebih 3 menit lagi untuk ngobrol. Saya kasih satu kesempatan untuk Bro Henry ini satu pertanyaan terakhir buat Bro Stanley. Silakan. Iya, Siapa tahu ada satu pertanyaan terakhir. terus ini apakah secara regulasi kayak put warrant itu udah diizinin belum kita ya? Atau belum ada nih put warrant? Oke, wah Bro Henry tuh kalau kasih pertanyaan emang sadis-sadis ya. Oke, Makanya. ya put warrant. Kita lagi usahain sih bro. Jadi gini, kita juga pengen banget put warrant tuh ada gitu. Nah, baru bulan ini itu keluar satu peraturan baru gitu ya, untuk issuer warrant terstruktur itu kita dibolehkan untuk melakukan short selling gitu. Nah, cuman ini baru keluar lah, ini makanya kita lagi persiapin. Karena kan kalau untuk put warrant artinya kita mesti meng-hedge-nya dengan cara short, ya kan? Short. Selling. Iya. Nah, ya kalau kita nggak bisa melakukan itu artinya kita nggak bisa hedging tuh. Ya itu kita sebagai issuer jadi tanggung resikonya. Jadi nanti investor against issuer. Padahal kan itu bukan kita yang kita mau. Nah, peraturannya sudah ada ya hopefully itu kita soon lah kita bisa keluarkan teman-teman. Jadi kita dari pihak RHB Sekuritas juga kepingin banget gitu kita keluarin put warrant-nya gitu. Cuman secara peraturan regulasi semua sudah diizinkan teman-teman. Jadi please be patient, little bit more gitu ya. Kan besok 19 September nih ulang tahunnya warrant terstruktur nih. Kita ada acara tuh di 18-nya di bursa. Semoga aja kita soon lah kita bisa punya put ya supaya kalau nanti kita ketemu lagi kita bisa ngomongin yang put nih karena put tuh seru ya. Itu seru. Cuman ya hati-hati juga, maksudnya banyak kalau yang nggak ngerti kan nanti lupa gitu ya. Beli put padahal lagi bullish gitu kan. Nah, itu malah hilang duit tuh. Kebalikan biasanya. Iya, benar. Ini menarik untuk diperhatikan dan ini ngomong-ngomong tentang event di 18 September nanti, Sukor juga ikut kok teman-teman cuan troopers ya. Bagi yang pengen ngobrol-ngobrol langsung di Bursa Efek Indonesia, kita nanti ada buka booth juga nih di 18 September di Bursa Efek Indonesia nanti. Ngobrol-ngobrol tentang waran yang ada di Indonesia ya, waran terstruktur. Oke, baik. Ini nggak berasa udah 8.30. Saya sekali lagi mau mengingatkan untuk para cuan troopers yang screenshot dan tag ke Instagram Sukor, ke Indonesia Waran, tag juga ke Bro Henry, ke saya, bisa mendapatkan tiket nonton gratis dari Cinepolis ya. Jadi jangan lupa langsung di screenshot dan di tag. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bro Stanley yang udah ngobrol-ngobrol bareng kita tentang waran terstruktur. Saya dapat banyak insight dan juga tips dan trik untuk bertransaksi waran terstruktur ini supaya aman. Thank you banget Bro Stanley. Thank you Bro Daniel, thank you Bro Henry. Thank you saya juga mau thanks ke Bro Henry, thank you banget pertanyaannya ini tajam-tajam ya. $1 juta. Tapi membuka wawasan. Iya, tapi membuka wawasan. Saya benar-benar jadi lebih paham akhirnya. Ini berkat arahan dan petunjuk dari pertanyaannya Bro Henry. Thank you banget. Dan juga para cuan troopers yang menyaksikan, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Corporate Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Mohon pamit semua. Thank you.